Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pembelajaran hari ini kita akan bahas mengenai Dynamic Routing Protocol, di mana sebelumnya pada praktek minggu lalu kamu sudah mengirimkan tugas yang berhubungan dengan static routing. Nah, hari ini kita akan belajar, temanya adalah Dynamic Routing Protocol. Dengan static routing kemarin, itu konsepnya adalah kita sebagai administrator jaringan mendaftarkan remote network kepada remote network router lain, remote network sebuah router ke router tersebut. Nah, kalau di Dynamic Routing Protocol, kita sebagai administrator jaringan, konsepnya itu adalah memberdayakan protokol routing pada Internet Port Operating System atau iOS sistem di router. Dan konsepnya itu terbalik. Kalau yang di static routing itu kita mendaftarkan remote network ke sebuah router, sedangkan kalau yang dynamic routing protocol kita menugaskan protokol routing untuk menginformasikan jaringan directly connected atau jaringan yang terhubung langsung ke sebuah router dan diinformasikan ke router lainnya. Jadi konsepnya berbeda. Dan Dynamic Routing Protocol sendiri dipakai pada skala jaringan yang besar karena protokol akan mengupdate dengan otomatis apabila terjadi perubahan pada jaringan. Kalau yang di static routing itu konsepnya manual, jadi kalau seumpamanya ada perubahan dalam sebuah jaringan, administrator jaringan harus mengubah pada setiap router. Kalau yang di Dynamic Routing Protocol itu tidak. Jadi apabila administrator jaringan sudah menugaskan salah satu protokol routing, maka protokol routing itu yang bertanggung jawab untuk melakukan update apabila terjadi perubahan. Secara garis besar itu terbagi atas dua. Ada yang disebut dengan interior gateway protocol, jadi interior gateway protocol, dan ada juga yang disebut dengan exterior gateway protocol. Nah, interior gateway protocol sendiri adalah kumpulan-kumpulan dari router atau jaringan yang dikelola oleh satu organisasi, bisa kampus, bisa perusahaan, atau bisa satu ISP. Jadi kalau ISP ini bisa saja kliennya kampus, bisa saja kliennya perusahaan atau organisasi lainnya. Nah, kalau dalam satu interior gateway protocol memiliki beberapa router, maka router tersebut harus dikonfigurasi dengan protokol routing yang sama. Tentu tidak hanya satu IGP atau interior gateway protocol, pasti banyak IGP. Nah, untuk menghubungkan IGP satu dengan IGP yang lain, maka dibutuhkan yang disebut dengan exterior gateway protocol. Biasanya kalau exterior gateway protocol itu levelnya pada ISP, karena ISP sudah menangani kebutuhan dari kliennya melalui interior gateway protocol. Nah, interior gateway protocol ini sendiri dibagi atas dua bagian, ada yang distant vector dan ada yang listed routing protocol. Nah, untuk materi kita hanya, ini kalau waktunya cukup ya, kita hanya belajar ini sama ini satu. Jadi kemungkinan besar itu kita bahasnya cuma ada 3 bagian saja dari materi kita. Yang pertama kita bahas dulu yang routing information protocol. Routing information protocol ini yang versi 2. Yang versi 1 dia tidak support subnetting. Dia kalau yang versi 1 dia hanya berdasarkan kelas IP saja. Jadi di kelas IP. Jadi kalau seumpamanya ada 192.168.1.0/27 umpamanya,
dia akan membaca 192.168.1.0/24. Yang 27-nya nggak dibawa. Karena dia hanya istilahnya itu kelas full. Jadi kalau ada angka 192, otomatis ini kelas C. By default dia slash-nya adalah /24. Jadi kalau seumpamanya ada proses subnetting, itu tidak maksudnya tidak dibawa hasil subnettingnya. Dia hanya concern atau hanya melihat angka 192 itu hanya cocok dengan /24, bukan slash yang lain. Sedangkan IP versi 2 dia sudah support yang classless. Nah, classless ini kebalikan dari class full ya. Jadi kalau seumpamanya kita memiliki hasil subnetting seperti /27, /28 dan seterusnya, maka Routing Information Protocol yang versi 2 akan membawa hasil dari proses subnetting tersebut, sehingga router yang lain juga juga mendapatkan informasi ternyata alamat-alamat network pada router lain itu adalah hasil proses subnetting. Jadi kita akan bahas yang versi 2. Nah, ini gambaran dari IGP ya, Interior Gateway Protocol. Di sini saya ilustrasikan ada 2 ISP, yaitu ISP1 dan ISP2. Jadi kalau seumpamanya ISP1 itu memiliki beberapa router yang harus terhubung satu sama lain, maka ke semua router itu kalau dikatakan sebagai satu Interior Gateway Protocol, itu setiap router harus menggunakan protokol routing yang sama. Di ISP1 saya ilustrasikan menggunakan RIP versi 2, sedang ISP2 saya ilustrasikan menggunakan EIGRP. Nah, untuk menghubungkan antara IGP1 dengan IGP yang lain, maka butuh Exterior Gateway Protocol. Kebetulan cuma satu ya, kalau berdasarkan gambar ini cuma ada satu, yaitu Border Gateway Protocol. Nah, masuk ke ilustrasi untuk praktek. Jadi pada praktek nanti menggunakan paket tracer, saya akan buat gambar seperti ini. Ada 3 skenario jaringan kita, ada LAN 1 sampai LAN 6. Ada 3 router, masing-masing router itu ada 2 LAN. Kemudian tentu akan butuh satuan lagi. Jadi WAN 1 R1 ke R2 dan WAN 2 R2 ke R1 ke R2, WAN 2 R2 ke R3. Nah, ini skenario jaringannya. Apabila konfigurasi kita sudah dilakukan, yaitu konfigurasi dasar atau basic configuration, maka ketiga routing table pada router 1, router 2, dan router 3 kira-kira isinya begini. Jadi kodenya hanya C saja. Di R1 ada 1.0, 2.0, dan 7.0. 1.0 ini untuk LAN 1, 2.0 LAN 2, dan 7.0 ini WAN 1. Begitu juga di R2 dan begitu juga di R3. Namun ini kalau kondisinya sudah benar ya. Jadi konfigurasi sudah berhasil, berarti setiap PC bisa diping ke routernya dan atau ke PC tetangganya, tapi masih dalam satu router. Jadi kalau saya hasil routing table-nya seperti ini, berarti saya sudah bisa ngeping antara PC LAN 1 dengan PC LAN 2. Namun saya tidak bisa ngeping antara PC LAN 1 dengan PC LAN 3, ini masih belum. Apalagi ke PC LAN 5 dan seterusnya. Jadi itu masih belum. Yang bisa itu idealnya kondisinya ping itu berhasil antara LAN 1 dan LAN 2, antara LAN 3 dan LAN 4, antara LAN 5 dan LAN 6. Jadi untuk yang router ke PC yang di router lain itu masih belum bisa. Maka sebagai administrator jaringan, kita akan memberdayakan satu protokol routing, yaitu RIP versi 2. Nah, konsepnya di sini adalah apabila router 1 telah dikonfigurasi dengan RIP versi 2, dia secara otomatis akan mengirimkan pesan update
ke router snackboardnya. Jadi kalau di sini ada dikatakan pada setiap routing table memiliki directly connected. Tugas RIP versi 2 adalah memberitahukan pada router netboard. Dikatakan router netboard itu seperti ini. R1 router netboardnya R2. R2 router netboardnya R1 dan R3. Sedangkan R3 router netboardnya hanya R2 saja. Jadi yang dikatakan router netboard itu yang memang terhubung secara langsung. Karena R2 letaknya di tengah, berarti dia memiliki dua router netboard atau router tetangganya. Nah, kalau seumpamanya R1 baru R1 saja yang kita konfigurasi dengan RIP versi 2, secara otomatis RIP versi 2 ini akan mengirimkan pesan update ke router 2. Namun kan router 2 belum kita konfigurasi. Jadi apabila router 2 telah dikonfigurasi dengan RIP versi 2, maka antara router 1 dan router 2 mereka akan saling bertukar update. Jadi kalau seumpamanya di router 2 sudah dikonfigurasi, maka di router 1 dia akan terima sebenarnya ada yang diterima itu yang directly connected ya. Ada 3.0, 4.0, 7.0 dan 8.0. Namun berhubung 7.0 di R2 dan 7.0 di R1 adalah sama-sama directly connected, maka R1 tidak akan menerima yang 7.0 dari R2 karena toh dia sudah punya gitu loh. Jadi di sini kalau RIP versi 2 itu kodenya nanti R di 192 168 3.0 dan ada R lagi 192 168 4.0 dan ada L lagi 192 168 dan 8.0/24. Nah, apakah R3 juga menerima? Seharusnya iya, tapi kan R3 masih belum kita konfigurasi. Jadi skenario-nya hanya baru antara R1 dan R2. R1 dan R2. Nah, berikutnya karena R1 dan R2 sama-sama sudah terkonfigurasi dengan RIP versi 2, maka di R2 juga akan menerima info dari R1, yaitu yang ini R192 168 1.0, R lagi 192 168 2.0/nya 24. Jadi yang 7.0 itu tidak diterima karena toh R2 juga sudah punya 7.0-nya. Nah, begitu juga seandainya kalau kita sudah selesai mengkonfigurasi R3 1.0 dan 2.0 itu diterima oleh R3 dari R2, bukan dari R1. Walaupun sebenarnya 1.0 dan 2.0 itu adanya di R1. Jadi konsepnya itu update itu dilakukan oleh router netboard saja atau router yang terhubung langsung. Jadi kalau seandainya di sini R3 sudah kita konfigurasi, maka komunikasi hanya terjadi pertama kali itu adalah antara R3 dan R2. Jadi R2 akan mengirimkan informasinya. Jadi R 192 168 3.0, R lagi karena dia di R3 4.0 tarane 4. Kemudian R lagi itu 192 168 7.0. Nah, 8.0 tidak karena toh dia sudah punya. Nah, R2 juga mengirimkan informasi yang berasal dari R1.
Walaupun kodenya R ya, tapi karena sudah diterima oleh R2, berarti sudah ada pada routing table-nya, dia akan secara otomatis mengupdate ke R3. Jadi R3 sudah menerima sekarang 1.0 di 192.168.2.0. Jadi walaupun basically awalnya itu yang dikirimkan adalah directly connected, namun kalau sudah menerima update routing, dia tidak hanya mengirimkan directly connected saja, juga mengirimkan remote network. Jadi 1.0 dan 2.0 ini bagi R2 kan remote networknya. Tapi karena sudah diterima dari R1, maka R2 akan tetap mengupdate ke R3, menyertakan yang 1.0 dan 2.0 dalam update-nya. Kemudian di R3, R2 menerima R192.168.5.0. Bentar ya. Jadi ada 5.0, kemudian ada 6.0, 124. Nah, kemudian R2 mengirimkan informasi update routingnya ke R1, sekalian yang 5.0 dan 6.0. 5.0 dan 6.0. Sekarang dia punya R192, 168, 5.0, R lagi 192, 168 dan 6.0. Nah, apabila sudah lengkap seperti ini, jadi kalau di total itu ada 6 LAN dan 2 WAN, jadi totalnya semua masing-masing punya 8 jalur atau 8 network. Berarti komunikasi antara PC pada setiap router sudah bisa dilakukan. Saya rasa cukup untuk keterangannya. Kita akan ada suplemen untuk konfigurasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.